Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sam Sumampo dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita sudah memasuki pelajaran yang ke-10 dengan judul Pendidikan dan Sains. Dan ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 19 ayatnya yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami sangat membutuhkan urapan kuasa Roh yang Kudus di dalam pembelajaran Sekolah Sabat ini. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pendidikan itu adalah termasuk apa yang disebut dengan seni dan juga sains. Tetapi, apakah artinya bila kita belajar atau mengajar seni dan sains dari sudut pandang Alkitab? Apakah kita hanya memaparkan ayat-ayat pilihan Alkitab yang berhubungan dengan aspek tertentu dari ilmu modern atau sejarah seni saja? Saudara-saudara, penggabungan sederhana dari kitab suci ke dalam buku teks pelajaran hanyalah sebagian kecil dari yang namanya pendidikan sejati. Dan agar pendidikan sejati itu benar-benar berfungsi, kita membutuhkan firman Tuhan untuk mengilhami pengajaran di setiap disiplin ilmu. Karena tanpa itu kita bisa kehilangan pandangan akan keagungan Tuhan, kedaulatannya sebagai pencipta dan pemelihara dunia kita. Dan sahabat ini, saudara-saudara, kita akan melihat keterlibatan beberapa prinsip dalam cara bagaimana kita dapat mengajarkan seni dan sains dari perspektif dan sudut pandang Kristen. Baik, kita masuk pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Allah sendiri. Saudara-saudara, di setiap ciptaannya ada bukti tentang Allah yang hidup. Walaupun pernyataan ini dianggap pernyataan klise karena sering diulang-ulangi. Tetapi faktanya, saudara-saudara, bila mana kita melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan terhadap dunia yang telah dirusak dan dinodai oleh manusia, kita bisa melihat Allah yang hidup itu. Begitu juga, saudara-saudara, kita dapat melihat besarnya kasih Tuhan kepada manusia, sebagaimana seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya yang dikandungnya selama kurang lebih 9 bulan. Jadi, saudara-saudara, pernyataan bahwa ada Allah yang hidup di dalam setiap ciptaannya bukanlah pernyataan klise. Sehingga Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21 mengatakan bahwa mereka yang menolak Allah tidak dapat berdalih. Karena cukup banyak hal tentang Allah yang dapat dipelajari dari apa yang telah dibuatnya. Jadi saudara, betapa pentingnya pendidikan Kristen dalam seni dan sains berangkat dari bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemelihara semua yang ada. Karena pendidikan duniawi selalu bekerja dengan pendapat tidak adanya campur tangan daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pendidikan Kristen tidak boleh jatuh ke dalam perangkap itu. Apalagi dengan diam-diam menggunakan prinsip-prinsip yang berdasarkan pendapat bahwa tidak ada Tuhan. Pelajaran penting yang pertama, mengapa pernyataan bahwa Allah ada di setiap ciptaannya bukanlah pernyataan klise. Saudara-saudara, pernyataan bahwa Allah itu ada di setiap ciptaannya bukanlah pernyataan klise. Karena kita dapat melihat betapa besarnya kasih Allah itu sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Selanjutnya pelajaran yang kedua, hari Senin dengan judul Keindahan Kekudusan. Saudara-saudara, walaupun dunia kita sudah jatuh di dalam dosa, tetapi kita masih dapat melihat keindahan dunia ini. Bayangkan saudara-saudara, betapa lebih indahnya dunia sebelum jatuh di dalam dosa. Tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak menyembah ciptaan yang indah ini.
Dari keindahan yang masih kita dapat lihat di dunia yang berdosa ini, itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah pencipta segala yang indah. Karena itu saudara-saudara mempelajari seni dan sains atau ilmu pengetahuan seharusnya mendekatkan kita kepada karakter dan juga hati daripada Tuhan kita. Karena kita ini adalah bagian dari karya seni dan fenomena ilmiah Allah sendiri. Dan kita juga dapat belajar lebih banyak tentang identitas kita sendiri di dalam karakter Kristus. Tetapi saudara-saudara, bila mana kita melihat cerita yang ada di dalam Kejadian pasal 3, khususnya ayatnya yang ke-6, di mana setan mengeksploitasi dari sesuatu yang sedap kelihatan dan menarik hati atau keindahan itu, tidak heran jika keindahan dapat juga digunakan untuk melawan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, pendidikan Kristen yang dibimbing oleh kitab suci harus membantu kita belajar untuk berhati-hati dalam memahami bahwa tidak semua yang indah itu selalu baik dan suci. Pelajaran penting yang kedua, apakah sikap kita tentang keindahan dihubungkan dengan kekudusan? Saudara-saudara, sikap kita tentang keindahan adalah Allah adalah pencipta dan dari segala keindahan. Tetapi kita harus berhati-hati dengan keindahan. Karena tidak semua yang indah itu selalu baik dan suci. Pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa, judulnya ahli dalam kesalahan. Saudara-saudara, dunia telah menghasilkan begitu banyak seni dan filsafat yang tidak menghormati Tuhan. Sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, kita harus cermat mempertimbangkan akan hal tersebut. Karena segala informasi, segala ajaran ataupun ilmu pengetahuan dan juga kepercayaan yang salah atau palsu itu telah beredar bukan hanya saat ini, tetapi juga sudah menjadi sejarah daripada sepanjang kehidupan manusia. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa manusia itu dapat menjadi ahli dalam kesalahan. Itulah sebabnya Allah melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-20. Kalau kita baca di terjemahan baru Alkitab yang kita biasa gunakan, di sini dikatakan, hindarilah pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Tetapi kalau saudara mempunyai Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, di situ dikatakan, jauhilah hal-hal yang secara keliru disebut pengetahuan. Jadi pelajaran penting yang ketiga, saudara-saudara, apakah yang harus kita buat setelah kita menyadari bahwa manusia itu adalah ahli dalam kesalahan? Saudara-saudara, kalau kita menyadari bahwa manusia itu ahli dalam kesalahan, maka kita harus menghindari dan menjauhi informasi, ajaran, dan kepercayaan yang salah atau yang palsu. Selanjutnya pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu, judulnya kebodohan dan hikmat. Para pelajar seni dan sains memanfaatkan kepandaian mereka untuk mengejar ilmu dan meraih keunggulan dalam studi. Demikian juga dengan para pengajar daripada seni dan sains. Namun, dari sudut pandang Kristen, apalah arti pengetahuan seni dan sains jika tidak ada pengertian antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang jahat, antara kebenaran dan kesalahan? Apalah artinya keterampilan dan bakat yang luar biasa jika tidak disertai kehidupan bermoral dan kehidupan yang lurus? Apalah artinya berpendidikan tinggi, sangat berbakat, tetapi tidak menghasilkan pekerjaan atau perbuatan yang baik? Oleh karena itu, saudara-saudara, Alkitab dengan jelas
menunjukkan perbedaan antara kebodohan dan hikmat. Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah menginginkan agar umatnya yang mencari hikmat itu menghargai dan berlimpah di dalam hikmat. Pelajaran penting yang keempat, apakah yang Allah inginkan kepada umatnya ketika mereka mencari hikmat? Saudara-saudara, yang Allah inginkan kepada umatnya, kepada saudara dan saya ketika mencari hikmat adalah kita menjadi orang yang dapat membedakan baik dan benar dan mempunyai kehidupan moral yang lurus, yaitu yang takut akan Allah ketika mencari hikmat. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis, judulnya Tuhan menjawab Ayub. Saudara-saudara, banyak ilmu pengetahuan sekarang ini yang didasarkan pada pendapat ateis dan juga materialis. Ini artinya banyak ilmuwan yang memiliki pengetahuan tentang keindahan alam semesta yang menakjubkan, tetapi menyatakan bahwa itu semua terjadi secara kebetulan, tanpa adanya pencipta. Mereka, para ilmuwan yang sekarang ini mengajarkan bahwa cara kerja alam semesta dijalankan sesuai dengan hukum yang tetap, di mana Allah tidak campur tangan di dalamnya. Inilah yang diklaim oleh sains, dan ini adalah ilmu pengetahuan yang palsu dan tidak didukung oleh firman Allah. Dan kebanyakan ilmu pengetahuan sekarang berpendapat bahwa gagasan tentang pencipta itu adalah tidak ilmiah. Pencipta itu sebuah gagasan yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, pendapat itu adalah merupakan pendapat yang dipaksakan oleh para ilmuwan itu sendiri. Karena pendapat ini bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan pada awalnya. Dan ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, secara khusus di dalam Ayub pasalnya yang ke-38. Sebuah jawaban Tuhan kepada Ayub tentang kekuasaan Tuhan di alam semesta. Di mana Tuhan bukan saja menciptakan segala sesuatu, tetapi Tuhan juga memelihara segalanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, pendidikan Kristen sejati haruslah bekerja dari pendapat yang sangat berbeda dari apa yang umumnya diklaim oleh ilmu pengetahuan. Jadi pelajaran penting yang terakhir, bagaimanakah sikap dari pendidikan Kristen sejati terhadap pendidikan duniawi sekarang ini? Sikap pendidikan Kristen sejati haruslah berbeda dari apa yang diklaim oleh kebanyakan pendidikan dunia sekarang ini. Karena kebanyakan pendidikan dunia sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami telah menyelesaikan pelajaran sekolah Sabat, dan kami boleh mengerti maksud Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami pelajari di dalam kehidupan kami, entah itu informasi, entah itu ilmu pengetahuan dan juga kepercayaan, biarlah semuanya itu boleh berdasarkan akan firman Tuhan, sehingga itu akan dapat menuntun kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.